Jika ditanya tentang apa itu Pancasila, semua pasti akan menjawab dasar negara Indonesia kan? Ya, benar sekali. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau dasar. Tapi apakah kamu tahu bagaimana proses lahirnya Pancasila sehingga bisa menjadi dasar negara bagi Indonesia? Perjalanan lahirnya Pancasila bukanlah suatu hal yang mudah. Pancasila lahir melalui proses yang panjang, penuh perdebatan, dan semangat dari para pendiri tokoh bangsa. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alivia Rizky Dian Saputri, mahasiswa dari Universitas Terbuka Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi sederhana tentang pelajaran dari lahirnya Pancasila bagi generasi muda, yakni membahas tentang BPUPK, Piagam Jakarta, dan BPKI, sebagai pemenuhan dari tugas tutorial online 1 mata kuliah Pancasila. Simak baik-baik ya! Pada akhir tahun 1944, keadaan tentara Dai Nippon Jepang dalam Perang Asia Pasifik mulai terdesak. Menyadari kekalahan sudah di depan mata, Jepang kemudian berusaha mengambil tindakan atas wilayah jajahannya, khususnya Indonesia yang saat itu gencar menyerukan semangat nasionalismenya. Itulah mengapa pada tanggal 7 September 1944, seorang Perdana Menteri Jepang bernama Kuniaki Koiso memberikan sebuah janji untuk kemerdekaan Indonesia di masa depan. Janji ini kemudian dinamakan dengan Janji Koiso. Rencananya, janji ini akan diberikan melalui 2 tahap, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai, kemudian disusul dengan pendirian Dokuritsu Junbi Inkai. Proses lahirnya Pancasila dari BPUPK, Panitia 9, dan BPKI. Pada awal tahun 1945, kedudukan Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Guna merealisasikan janji kemerdekaan tersebut, maka diutuslah Jenderal Kumakichi Harada untuk mengumumkan dibentuknya badan bernama Dokuritsu Junbi Chosakai. Bagi Jepang, tujuan pembentukan badan ini adalah untuk meredam semangat nasional bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan BPUPKI, yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan diwakili oleh Ichibangase Yoshio dan Tsuruoso. Total keseluruhan anggota BPUPKI adalah 76 orang, dengan 2 perwakilan perempuan, 7 perwakilan Jepang, dan 6 anggota tambahan pada sidang kedua. Selama berjalan, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dalam sidang ini, diuraikan beberapa hal tentang konsep serta arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Proses berlangsungnya sidang diwarnai dengan penuh semangat. Para tokoh sangat berantusias untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Namun dari semua itu, terdapat 3 tokoh penting yang menyampaikan gagasannya dalam merumuskan dasar negara. Tokoh tersebut adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada hari pertama sidang yakni tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya mengenai dasar negara Indonesia. Beliau merumuskan 5 butir gagasan yang kemudian disebutnya sebagai Rumusan Yamin. Pada hari ketiga sidang, yakni tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya tentang pembentukan dasar negara Indonesia. Beliau juga menyampaikan 5 gagasan. Meskipun dalam sidang ini banyak yang menyampaikan pendapatnya, tapi belum ada yang mendekati apa pertanyaan yang dimaksud oleh Rajiman tentang dasar negara apa yang akan dibentuk. Khusus untuk rumusan yang disampaikan oleh Yamin dan Supomo sudah agak mendekati. Barulah pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasannya. Beliau berpendapat bahwa dasar negara yang dimaksud adalah filosofi Stockholm atau Weltanschauung. Di sini, beliau juga menyampaikan 5 butir gagasan yang diberinya nama Pancasila. Soekarno menawarkan apabila ada anggota yang tidak menyukai angka 5, maka akan mengusulkan jadi Trisila atau bahkan Ekasila. Namun pada akhirnya, Pancasila tetap bertahan dan menjadi dasar negara Indonesia. Sidang pertama pun berakhir tanpa adanya hasil keputusan dari dasar negara. Tugas ini kemudian dilanjutkan oleh panitia kecil. Pada tanggal 1 Juni 1945, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno atas perintah Rajiman yang ditugaskan untuk mengelola usulan dari anggota BPUPKI.
panitia kecil disebut juga panitia 8 karena memang beranggotakan 8 orang. Tugas yang diberikan tersebut mesti diselesaikan dan dilaporkan pada masa sidang kedua BPUPKI. Panitia kecil mengadakan sidang pada tanggal 18 sampai 21 Juni 1945 yang dihadiri oleh 38 anggota di gedung Chosun-in. Tanggal 22 Juni, panitia kecil mengadakan rapat. Bahkan saat itu tidak ada satupun wakil dari Jepang yang hadir. Oleh karena itu, dalam rapat tersebut, Abe Kusno mengemukakan pendapatnya tentang kemerdekaan Indonesia. Atas usulan tersebut, di akhir pertemuan Soekarno memutuskan untuk membentuk panitia kecil yang menggantikan panitia 8. Panitia ini disebut panitia 9. Tugasnya adalah menyusun rancangan pembukaan UUD yang memuat rumusan Pancasila. Setelah dibentuk, panitia 9 langsung melaksanakan pertemuan di rumah Soekarno. Terjadi perdebatan saat rapat berlangsung. Anggota panitia 9 terpisah menjadi 2 kubu, yaitu kubu nasionalis sekunder dan kubu nasionalis muslim. Kubu nasionalis muslim menginginkan agar Islam jadi dasar negara, sementara kubu nasionalis sekunder menolaknya. Usulan-usulan sejumlah anggota yang menjadikan Islam sebagai dasar negara mendapatkan sanggahan dari anggota lainnya. Namun demikian, perdebatan tersebut berakhir dengan kesepakatan berupa rumusan sila pertama dalam Pancasila. Kemudian, Yamin diminta Soekarno untuk membuat teks rancangan Undang-Undang Dasar, tetapi teks yang dibuat terlalu panjang, sehingga panitia 9 membuat teks yang lebih pendek. Rancangan ini disebut Soekarno sebagai Mukadimah, Sukirman menyebutnya Gentleman Agreement, sementara Yamin menyebutnya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta pun berhasil dirumuskan dengan Pancasila sebagai dasar negaranya. Pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidangnya yang kedua. Pada permulaan sidang, Soekarno membacakan rumusan naskah rancangan pembukaan UUD tahun 1945 yang dibentuk oleh Panitia 9. Namun, timbul masalah yang berakar dari 7 kata pada Piagam Jakarta yang berbunyi, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wakil dari Maluku, Ratu Harhari, menyerukan protes keras atas 7 kata tersebut. Ratu Langi juga menyampaikan protesnya. Jayadiningrat merasa khawatir tentang dampak yang akan ditimbulkan. Sementara, Ki Bagus justru ingin frasa bagi pemeluk-pemeluknya itu dihapus. Tetapi Soekarno bersikukuh untuk mempertahankannya. Akhirnya, Piagam Jakarta disahkan BPUPK menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar dengan mempertahankan 7 kata tersebut. Hasil yang diperoleh ini menandai berakhirnya tugas BPUPK. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI oleh Jenderal Terauchi dengan mendatangkan Rajiman, Soekarno, dan Hatta ke Vietnam. PPKI diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang yang berasal dari etnis yang berbeda. Tanpa sepengetahuan pihak Jepang, keanggotaan pun bertambah 6 orang. Setelah dibentuk, PPKI tidak dapat langsung bekerja karena beberapa peristiwa politik saat itu. Rapat yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 16 Agustus harus dibatalkan karena peristiwa Rengas Dengklok. Keesokan harinya, tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno. Sore hari setelah proklamasi kemerdekaan, Hatta didatangi oleh Opsir Kaigon Jepang yang menyampaikan bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik merasa keberatan terhadap sila pertama yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Mereka bahkan mengancam akan mendirikan negara sendiri jika tidak dilakukan adanya perubahan. Oleh karena itu, pada tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengajak Teuku Hasan untuk menemui Ki Bagus dan Wahid Hasyim guna membahas masalah 7 kata pada Piagam Jakarta. Kasman Singodimedjo juga diutus Soekarno untuk hadir dalam pertemuan itu guna melobi Ki Bagus. Awalnya Ki Bagus tetap kekeh mempertahankan 7 kata tersebut, namun pada akhirnya Ki Bagus pun luluh. Wahid Hasyim pun mengusulkan agar redaksi pada sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Muhammad Hatta pun menyampaikan kemufakatan mereka mengganti 7 kata pada sila pertama Piagam Jakarta tersebut. Perubahan ini disebutnya sebagai perubahan yang sangat penting demi menyatukan Indonesia.
Kemudian, pada tanggal 18 Agustus dilaksanakan sidang pertama PPKI dengan hasil putusan yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, memilih Soekarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia, dan membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. PPKI melaksanakan sidangnya yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan hasil putusan membentuk KNIP, merancang pembentukan 12 departemen dan menunjuk menterinya, serta menetapkan pembagian wilayah RI menjadi 8 provinsi sekaligus gubernurnya. 8 provinsi yang dimaksud adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasil putusan pembentukan KNI, pembentukan PNI, serta pembentukan PKR. Demikianlah sejarah lahirnya Pancasila dari sidang PPU PKI sampai PPKI. Dari kejadian tersebut, kita dapat memahami bahwa untuk diterima sebagai dasar negara, Pancasila memerlukan proses yang sangat panjang dengan membutuhkan persetujuan dari berbagai pihak. Mulai dari perumusan Piagam Jakarta sampai pengesahan konstitusional. Oleh karena itu, rumusan Pancasila yang mengikat kehidupan berbangsa dan bernegara adalah rumusan versi 18 Agustus 1945. Rumusan ini seperti butir-butir Pancasila yang kita kenal saat ini, dengan lambang burung Garuda dan perisai di dadanya yang mewakili nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. 5 prinsip yang dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni yang diberinya nama Pancasila tetap bertahan sampai sekarang tanpa pernah berubah jumlahnya. Atas dasar itulah, setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila. Berdasarkan sejarah proses lahirnya Pancasila, maka nilai-nilai yang tercermin adalah semangat persatuan, musyawarah, toleransi, dan keadilan dari para tokoh pendiri bangsa. Di tengah perbedaan pendapat yang ada, mereka tidak memaksakan kehendak satu sama lain, bahkan berusaha untuk mencari titik temu atas penyelesaian masalah tersebut agar tetap menjadi bangsa yang utuh. Perubahan pada sila pertama menunjukkan toleransi yang tinggi dari para pejuang, di mana mereka menyadari bahwa bangsa Indonesia bersifat multikultural. Sebagai generasi muda, pelajaran penting yang dapat saya ambil adalah bahwa Pancasila bukan hanya sebuah simbol atau sejarah semata, tetapi juga pedoman hidup yang bertindak sebagai pemersatu di tengah perbedaan yang ada. Nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, musyawarah, dan keadilan harus tetap kita jaga untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi pada perkembangan zaman yang semakin kompleks ini. Sama seperti para pendiri bangsa yang membangun dasar negara dengan kerjasama dan toleransi, kita juga bisa membangun masa depan bangsa dengan semangat yang sama demi mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera. Pancasila bukan hanya sekedar sejarah, tetapi panduan bagi kita untuk terus bersatu dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Jaga persatuan, amalkan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.